Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video shop, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, Boruto episode 301 part ke 128 itu adalah Shibai versus Ryugushiki Raja Naga. Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana Excalibur dijelaskan dan itu memang ada kaitannya dengan dewa-dewi Nordik. Seseorang yang memilikinya harusnya pria yang terpilih. Dalam cerita sebelumnya, Shibai dibuat kelelahan menghadapi Otohime Shiki dengan pedang dewa tersebut bersama Jashin ya. Namun Shibai berhasil membuat pedang itu terlempar jauh dan akhirnya saat Shibai menyerang dengan kekuatan hebat itu, Ryugushiki mengeluarkan teknik pelindung untuk menjaga Otohime Shiki. Nah, adegan kembali dilanjutkan. Ryugushiki mulai menutup cerita itu kepada semua aliansi melalui Tonneryo Totsuki. Dia lalu berkata, pertempuran ini adalah eranya Shinjutsu. Shinjutsu itu memanglah bermacam-macam. Jika kita tidak bisa menghentikan Shibai, peperangan ini dan ancaman besar teruslah berlanjut lagi. Karena jika pertarungan ini sampai masuki dimensi lain, semuanya akan menjadi lebih rumit lagi. Dia kemudian terdiam dan berkata, dan kalian lihatlah, Shibai benar-benar telah mengubah pola pertarungannya. Aku seharusnya akan bertindak melindungi tuanku Otohime dari kelicikan rekan lamaku itu. Nah, Shibai yang sudah menggenggam Excalibur itu, dia itu tertawa puas di sana ya. Tiba-tiba, ada kotak jatuh di depannya. Hah? Apa ini? Ryugushiki sudah berada di samping Otohime dan berkata, baiklah Tuhan, sekarang giliranku untuk membuatnya kerepotan lagi. Kai Tamate Baku dikeluarkan. Shibai mendadak membeku di sana ya, dan Excalibur kembali didapatkan oleh kelompok Otsutsuki dewa tersebut. Nah, tak berselang lama Ryugu itu lalu menggunakan segel tersebut. Dia kemudian memasukkan Excalibur ke dimensi terpisah. Di sini Shibai dan Jashin itu melihat itu menjadi marah ya, tetapi apa daya ya sob, mereka dibuat membeku sementara ini oleh Ryugu. Namun itu juga tak berselang lama. Shibai memejamkan tangannya dan mendadak merapalkan beberapa mantra tersebut dan krak, pembekuan itu retak dan terjadi ledakan di tempat tersebut. Nah, di sini Shibai langsung melesat ke udara dan akhirnya menemukan lawan baru. Ryugu, apa kau beneran ingin melawan seniormu sekarang ini? Shibai kemudian melesat, dia mengeluarkan semacam panah itu dan Ryugu paham bahwa itu adalah panah Sagittarius ya. Ryugu kemudian menggunakan berbagai mantra untuk membuat dinding kaca besar di sekitarnya tersebut Crystal Wall. Nah, dinding kaca tebal itu membuat panah Sagittarius itu meleset dan membuat retakan besar di sekitaran sana. Nah, Boruto dan Momoshiki melihat di sana itu kemudian berkata seperti ini. Momo, bukankah aku terlalu takut? Momo, bukannya aku terlalu takut dengan Shibai itu, tetapi sepertinya Shibai masih menyimpan beragam kemampuan tempur lainnya. Apakah mereka akan mampu melawan Shibai dan Jashin? Otohime Shiki tidak bisa langsung mengalahkan Shibai kan? Sekarang Ryugushiki menghadapinya dan dari pesan tadi dia sepertinya mengetahui kebenaran-kebenaran tentang Otsutsuki dan juga Shibai itu sendiri. Apakah memang di zaman itu dan sekarang ini ada beragam dewa-dewi cuman berbeda lintas dimensi waktu saja? Jika seperti itu harusnya para dewa yang dimaksud oleh Ryugu sendiri bisa aja akan mencoba mengambil kembali Excalibur kan? Apakah para dewa Asgard itu hanya akan berdiam diri sampai era sekarang ini? Momoshiki yang melihat keadaan itu lalu berkata, Boruto, aku lebih mengkhawatirkan para aliansi itu dan teman-temanmu. Sekarang hanya tinggal beberapa nama-nama familiar dari mereka kan? Sudah 85% para aliansi sudah pada tumbang. Orang seperti Orochimaru, ayahmu Sasuke, gurumu pada terluka dan bahkan Kawaki sendiri masih terkapar di sana setelah karmanya sempat diserap oleh Jashin itu kan? Tapi aku yakin dia akan bangkit sebentar lagi. Apa yang bisa kau lakukan di hadapan seorang dewa? Apa kau bisa membantu Ryugu tersebut? Nah, Boruto di sini itu lalu berkata seperti ini. Aku ingin melihat pertempuran ini makin memanas lagi sambil mengembalikan cakraku dahulu, Momoshiki.
Nah sementara itu ya, para Otsutsuki yang melihatnya itu mereka kemudian berkata kurang lebih seperti ini. Ryugu Shiki memanglah hebat. Dia menggunakan beragam teknik telekinesis dan juga pembekuan. Dibandingkan dari kebanyakan Otsutsuki, dialah Otsutsuki dengan kemampuan pertahanan terkuat yang pernah ada. Kemampuan teknik kaca dan pemantulan pembalinya itu sangatlah istimewa. Ryugu kemudian bertahan menyerang Shibai tersebut. Dia melesat terbang ke atas itu. Nah dia itu mulai tersenyum di sana ya. Shibai paham, gawat, Jazin menghindarlah, dia akan melakukan teknik revolusi bintang tersebut. Jazin lalu melompat tersebut dan Ryugu akhirnya melakukannya. Stardust Revolution, Starlight Extension. Nah ledakan terjadi di sana ya teman-teman. Serangan itu membuat tubuh Shibai itu hancur dari kopiannya tersebut. Mereka berdua terpental di area tersebut dan Jazin juga sempat terkena tuh efek ledakannya. Nah di sini tuh Ryugu mengawasi Shibai dengan Byakugannya ya, karena sementara Shibai itu ternyata sudah menghilang dari tempat tersebut. Dia sekarang ini bersama Jazin dan berkata, Jazin, kita sekarang ini aman karena aku menggunakan portal dimensi tercepatku untuk pergi terlebih dahulu. Kau tadi sudah melihat pertarungan mereka itu kan? Pada dasarnya mereka Otsutsuki kuat karena satu perguruan satu era denganku dahulu. Namun sebenarnya bukanlah Otohime maupun Ryugu dan yang lainnya yang perlu diwaspadai. Kau harus selalu waspada pada sosok Muramo tersebut. Kita akan fokuskan menghabisi Ryugu terlebih dahulu langsung secara keroyokan. Dan dengan menggunakan teknik perpindahan cepat ini, Ryugu sangat lemah dengan kemampuan jarak dekat, tetapi dia sangatlah mengesankan dalam perpaduan jarak jauh dan tubuh yang dilindungi pertahanan tersebut. Jazin kemudian berkata, baiklah, kita akan keluar dari portal ini dan kau muncul terlebih dahulu. Gunakanlah titik koordinat jika kau sudah berada di antara tersebut, Ryugu. Aku akan muncul dari bawah dan menarik dirinya ke bawah tanah lalu meledakannya. Shibai lalu tersenyum dan berkata, teknik itu bisa dicoba sekarang. Nah sementara itu di area luar ya, Ryugu Shiki itu masih mengawasi dengan Byakugannya. Otohime Shiki itu menyarankan dia pasti berada di dimensi lain Ryugu. Muramo dan juga para Otsutsuki lainnya juga melihat keadaan tersebut. Segalanya menjadi kacau lagi. Tiba-tiba bom muncul di samping Ryugu tersebut. Byakugan Otsutsuki pada menyala. Nah di sini Shibai muncul di depan Ryugu ya. Dia memukul Ryugu tersebut dengan sangatlah keras, tapi dinding kaca itu melindunginya lagi. Lalu ketika Shibai terpukul oleh Ryugu tersebut, dia itu pura-pura terjatuh di sana. Nah, di sini Ryugu dengan cepat melesat ke bawah, namun Muramo Shiki itu sadar ada sesuatu yang aneh. Ada apa? Kenapa Shibai bisa terjatuh dengan pukulan seperti itu? Apa jangan-jangan? Nah, saat Ryugu sudah hampir menyentuh tanah nih, Muramo berteriak, "Jebakan, mundur Ryugu Shiki!" Nah di sini akhirnya Jazin itu keluar dan dia meledakkan teknik apinya dari bawah. Nah di sini Ryugu itu diledakkan ya akhirnya teman-teman. Shibai dan Jazin akhirnya muncul lagi. Ketika Ryugu dalam kondisi yang cukup kritis itu, dia memang masih bisa untuk berdiri karena sesaat sebelum diledakkan Ryugu memindahkan teknik dinding kristal tersebut di bagian bawah kakinya. Shibai kemudian berkata seperti ini, aku punya banyak cara untuk mengalahkanmu Ryugu Shiki. Dan kalian dengar, meskipun kelihatannya aku bertempur seorang diri, nyatanya aku tidaklah sendirian. Otohime Shiki, jangan anggap aku seperti dirimu. Jangan anggap berpuluh-puluh tahun aku tidak menjalin relasi dengan pihak luar. Kau akan terkejut jika sudah saatnya muncul nanti. Ryugu diledakkan, namun sesuatu yang menarik terjadi. Naga besar muncul di belakangnya. Apa itu? Jazin begitu terheran-heran dan para Otsutsuki itu meresponnya. Itulah teknik legendaris yang sudah mulai keluar lagi. Momen itu akan sangat mengesankan. Shibai melihat keadaan tersebut dan inilah naga yang dahulu dia pelihara itu ya. Aku pernah melihatnya dia menggunakannya beberapa kali. Jadi karena itu dia disebutkan sebagai Raja Naga. Shibai menambahkan panah besar ke arah naga tersebut, namun serangan itu tiba-tiba meledak karena sabetan naga Ryugu Shiki. Nah di sini terjadi percakapan antara Shibai dan Jazin. Jazin, gunakanlah teknik segel mantramu itu. Kita usahakan naga itu untuk diambil alih lagi. Shibai melesat ke udara, dia menampakkan teknik hujan meteor tersebut ya. Serangan itu menimpa pegunungan-pegunungan, tetapi beberapa Otsutsuki di sana itu melindungi para aliansi itu dan mereka berhasil mengubah arah serangannya. Nah, Jazin sudah melesat nih, dia menyerang Ryugu Shiki, dia menggunakan mantra penyegelan tersebut. Tiba-tiba Ryugu kaget. Apa? Jadi dia menggunakan teknik ilusi tersebut ya. Shibai sudah berada di atas sana, dia menambahkan serangan yang mengarah kepada naga besar tersebut. Serangan itu akhirnya diterima dengan sangat keras.
Dia kira Shibai berhasil mengenai Ryugu dan naga besar di belakang tersebut. Namun hal yang mengejutkan lagi, nyatanya ada sosok Otsutsuki yang sudah bersiap melindungi Ryugu Shiki. Dia adalah Tamamu Shiki, teman-teman. Serangan itu serasa terhembus entah kemana. Tamamu Shiki kemudian berjalan ke samping Ryugu dan berkata, "Tadi itu hampir saja Ryugu," dia berujar. "Ya, untungnya kau segera datang, rekan terbaikku. Jadi kau telah menggunakannya lagi ya? Bukankah itu Glamour Illusion Shinjutsu tersebut?" Nah, sementara itu melihat keadaan makin kacau, entah kenapa Demon merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap Tamamu Shiki ya. Dia lalu berkata, "Siapa dia sebenarnya?" Nah, di sini ceritanya selesai sampai di situ. Well, episode kedepannya bakal lebih menarik lagi ya sob. Jadi kita tunggu lagi next time, oke? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301. Part ke 128 adalah Shibai versus Ryugu Shiki Raja Naga itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias yang berkali Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam Shinobi.